Ini adalah contoh ukuran yang akan saya pakai dalam pembuatan pola pada tutorial kali ini. Buat garis bantu terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan spidol merah sebagai tanda untuk pola badan bagian depan. Kemudian dari garis teratas ini, garis awal, kita turun sepanjang 70 cm atau panjang blus. Kemudian dari garis teratas lagi kita turun lagi 40 cm yaitu panjang punggung, dan turun lagi 4 cm yaitu turun bahu. Kita buat garis lurus seperti ini sebagai garis bantu di setiap titik yang kita buat tadi. Dari garis terujung ini kita masukkan 7 cm yaitu lebar leher. Jika ke samping tadi 7 cm, maka ke bawah kita tambahkan 1 cm, maka hasilnya adalah 8 cm. Kemudian kita bentuk garis siku seperti ini. Ketika kita membuat garis siku ini, maka kita akan sangat lebih mudah saat membentuk lingkar kerung leher secara manual. Atau jika kalian punya penggaris khusus lingkar kerung lengan, boleh kalian pergunakan agar pekerjaan kalian lebih mudah. Di garis turun bahu ini kita keluar 20 cm atau setengah lebar pundak atau bahu. Kita hubungkan seperti ini, membentuk garis bahu. Di sini saya akan memberi tanda pada setiap garisnya yaitu A, B, C, dan D. Dari A saya akan turunkan sebanyak 21 cm atau seperempat lingkar dada. Lalu saya akan membuat garis bantu lagi. Ini adalah garis lingkar dada. Kita beri tanda dengan konotasi E. Dari garis E kita keluarkan 22 cm atau rumusnya adalah seperempat lingkar badan kita tambah 1 cm. Untuk C kita keluar sebanyak 22 cm juga, atau rumusnya adalah seperempat lingkar pinggang ditambah 1 dan ditambah 3 cm untuk kupnat. Di D kita keluarkan sebanyak 27 cm atau seperempat lingkar panggul kita tambah 1 cm. Dan kita bentuk setiap garisnya menggunakan penggaris lengkung atau penggaris panggul seperti ini. Terlebih dahulu dari titik C kita turunkan 17 cm yaitu tinggi panggul. Setelah itu kita buat garis lurus sebagai garis bantu lagi. Ini adalah garis lingkar panggul. Kita keluarkan sesuai dengan lingkar panggul yaitu seperempat lingkar panggul ditambah 1. Setelah dapat titiknya kita hubungkan lagi menggunakan penggaris panggul. Hubungkan ke titik ini menuju ke titik C. Dan dari titik ini kita hubungkan lagi ke titik D. Agar menjadi lebih halus, kita bentuk ulang seperti ini. Kita haluskan pula di bagian pinggang agar tidak runcing. Kita haluskan seperti ini. E ke B kita bagi 2. Ini adalah garis lebar muka. Cara ini biasanya saya gunakan jika saya tidak mengukur lebar muka badan customer. Jadi kita bisa berpatokan dari rumus yang saya contohkan seperti ini.
Lalu kita buat garis lurus sebagai garis bantu. Untuk mendapat lebar muka, rumusnya adalah setengah lebar bahu. Tadi adalah 20 cm, kemudian kita kurangi 1,5 cm, maka hasilnya adalah 18,5 cm. Lalu kita akan hubungkan setiap titiknya seperti digambar seperti ini. Dari E ini kita akan masukkan 1,5 cm, kemudian kita bentuk lagi secara manual. Namun jika teman-teman punya penggaris untuk lingkar kerung lengan, kalian bisa manfaatkan. Selanjutnya kita akan membuat kupnat. Rumusnya adalah 1/10 lingkar pinggang, tadi adalah 72 cm, maka didapat hasil 7,2. Di sini saya bulatkan menjadi 7, dan kita ke kanan dan ke kiri masing-masing 1,5 cm, totalnya adalah 3 cm, karena tadi kita penambahannya adalah 3 cm untuk kupnat. Kemudian teman-teman buat garis lurus dari garis E menuju garis panggul. Dari titik E ini kita akan turunkan sebanyak 3 cm, kemudian kita beri tanda. Dan dari C kita turunkan menuju garis panggul sebanyak 12 cm. Kalian juga bisa menggunakan ukuran 13 cm. Di sini saya menggunakan ukuran 12 cm. Lalu kita akan membentuk kupnatnya seperti ini. Pola sudah jadi, kemudian siap kita gunting. Setelah kita menggunting ini, kita akan lanjut membuat pola badan bagian belakang dengan teknik jiplak. Kita siapkan kertasnya, lalu kita jiplak pola badan depan ini ke kertas ini. Agar tidak geser, saya akan menggunakan isolasi sebagai penahan. Pertama kita akan mengcopy garis-garisnya. Pertama kita copy garis pada bahu teratas atau puncak bahu. Kemudian diikuti dengan mengcopy setiap garis yang ada pada pola badan depan. Dari titik ini perhatikan kita naik 2 cm. Membentuk garis bahu untuk pola badan belakang, dan di bahu belakang ini kita naikkan sebanyak 3 cm. Teman-teman ukur bahu atau garis bahu depan. Setelah didapat di sini 13 cm, maka kita akan samakan pada badan bagian belakangnya ini. Kita ambil patokan dari belakang, kita ubah jadi 13 cm. Di sini kita dapat tadi 14 cm, maka kita rubah menjadi 13 cm. Maka yang di depan kita mundurkan. Kemudian kita hubungkan ke titik yang baru tadi. Nah, dari garis ini kita turun 1 cm. Teman-teman hubungkan titik ini ke titik ini, membentuk kurung leher belakang. Dari sini kita keluar 1 cm karena pola badan belakang lebar punggung lebih keluar 1 cm. Kenapa? Karena di bagian belakang badan tidak ada dada. Kita hubungkan lagi seperti ini.
Setelah kita hubungkan, kita stop di sini. Lalu kita membentuk garis putus-putus di bagian sisi dan bagian bawahnya. Ini kenapa dibuat garis bantu, tidak garis paten? Karena nanti kita akan majukan lagi di bagian sisi ini sebanyak 2 cm. Kenapa kita masukkan 2 cm? Di sini kita akan masukkan ya 2 cm. Sebab di pola badan bagian depan tadi rumusnya adalah 1/4 lingkar badan kita tambah 1 cm. Maka untuk pola badan bagian belakang rumusnya adalah 1/4 lingkar badan dikurang 1 cm. Nah, di sini cara cepatnya karena selisihnya pasti adalah 2 cm, maka kita tinggal majukan 2 cm aja. Setelah dapat, kita gambar patennya seperti ini. Setelah membentuk garis sisi, kita hubungkan lagi menuju garis kerung lengan tadi. Kita tinggal menggaris ulang garis-garis bantu tadi untuk memudahkan kita membuat hook knot. Dan setelah ini kita membuat hook knot. Caranya sama seperti pola badan depan tadi, masuk 7 cm atau 10 lingkar pinggang. Jika hanya lebih 1 atau 2 poin, kalian bisa bulatkan. Tadi kita dapat nilai 7,2 cm, maka kita bulatkan menjadi 7 cm. Nah, ini kita buat garis lurus lagi, sama seperti tadi, dari garis lingkar badan turun 3 cm, dan di bawah kita turunkan menjadi 12 cm, dan kita akan membentuk sebuah hook knot. Lanjut, kita akan menggunting. Perhatikan baik-baik cara mengguntingnya di bagian mana yang kita kutip. Polanya sudah jadi. Pola badan bagian belakang lebih kecil daripada pola badan depan, dan pola badan bagian belakang lebih tinggi daripada pola badan bagian depan. Untuk lebih cantik, di sini saya akan menaikkan di bagian sisi sebanyak 1,5 cm, atau kalian bisa menaikkan hanya 1 cm pun boleh. Di sini batasnya adalah 1 sampai 1,5 cm. Lalu kita garis ulang, kita bentuk ulang menggunakan penggaris lengkung atau penggaris panggul seperti ini. Ini fungsinya agar saat kita memakai bajunya tidak panjang di bagian sisi, atau akan sama rata bagian tengah menuju bagian sisinya, maka hasilnya pasti akan lebih baik. Nah, lalu kita potong seperti ini. Kita gabungkan dulu pola di bagian depan dan belakang, lalu kita gunting bersamaan.